Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saya mengajak pada diri saya dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena itulah modal untuk kembali dengan selamat kepada Allah. Akhirnya kita semuanya akan kembali. Waktunya kapan? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mengingatkan kita. Kita tidak tahu. Tapi yang paling penting, wujud dari takwa yang sebenar-benarnya adalah la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus senantiasa siap untuk menghadapi kematian itu dengan bekal takwa. Karena kematian bisa datang kapan saja. Sebagai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mengingatkan, jangan sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim itu maknanya bukan hanya sekedar beragama Islam, apalagi hanya Islamnya itu adanya di KTP saja. Tetapi muslim itu adalah berserah diri secara total kapanpun dan dimanapun, berserah diri kepada Allah. Ya, karena kematian bisa datang kapan saja. Nah, wujud bagaimana cara berserah diri kepada Allah itu sebenarnya dijelaskan pada ayat berikutnya lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguh tali agama Allah berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pegangi itu aja secara konsisten. Pegang erat-erat. Itu juga wujud dari ketakwaan. Wala tafarraqu, dan jangan lagi pecah belah, berselisih paham. Apa kata Allah? Sami'na wa ta'na, ikuti. Ya, dengan mengatakan kami mendengar, kami taat. Jangan lagi ada protes sana sini. Ya, penjelasan dari Allah dan Rasulnya sangat jelas. Tinggal kita ikuti saja. Sebab ada, saya tidak tahu apakah dia masih Islam atau tidak. Ada mbak-mbak itu yang lagi viral di media sosial itu, Humaila kalau tidak salah ya. Dia malah meragukan dan mengkritik ayat Al-Quran. Ketika dia atau kita sudah mengkritik Al-Quran, tidak percaya, itu namanya sudah tidak beriman kepada kitab Allah. Ya. Ayat Al-Quran, Quran suci yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kapan kita mati tidak ada lagi pertolongan. Apa kata-kata kita terakhir itulah nanti yang dijadikan sebagai patokan. Apakah kita layak masuk surga ataukah kita nanti akan di neraka. Makanya jangan bermain meskipun hanya kata-kata. Ingin viral apalagi. Ya. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu apa lagi? Ketika kita sudah berpegang teguh, jangan pecah belah. Kemudian wadkuru nikmat Allah. Ingat
nikmat Allah yang diberikan kepadamu, id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingat nikmat Allah di mana Allah mempersaudarakan kaum Aus Khazraj waktu itu sering bertengkar, kemudian dipersaudarakan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam, agama kedamaian. Itu dipelihara persaudaraan itu. Ini ada beberapa peristiwa yang sangat miris dan memalukan sebenarnya. Sesama orang Islam membubarkan pengajian, sangat disayangkan. Komentar saya singkat, ya, sayang sekali. Kenapa di hari-hari seperti ini di mana demokrasi berbeda pendapat, ya, kalau ada yang agak keras-keras sedikit, anggaplah itu sebagai kritikan yang membangun supaya kita berhati-hati. Pada akhirnya toh kita kembali kepada Allah. Tapi kalau dia beramar ma'ruf nahi mungkar, ya kenapa tidak? Toh dalam Muhammadiyah juga kita sudah tahu ayat selanjutnya itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ali Imran 104. Hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kema'rufan. Itu juga ma'ruf itu artinya baik, tapi baik itu karena sesuai dengan Quran, sunnah dan adat setempat. Wa yanhauna 'anil munkar, dan yang mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Atau di terjemahan lain disebutkan dengan orang yang menang, mendapatkan falah, ya, mendapatkan fauzun azim, kemenangan yang agung. Lah kita ini di Muhammadiyah begitu, ya, gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman memang kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Jadi dengan hikmah penuh, bil hikmah itu bil Quran was sunnah, yang dipahami dengan aklun salim, akal yang sehat, akal yang selamat. Ya, itulah dakwahnya Muhammadiyah. Ya, tapi dakwah itu tidak hanya sekedar seperti ini. Ketika kita meningkatkan kualitas sekolah yang kita tangani, yang kita pegang, itu juga sudah dakwah. Menjadikan sekolah kita, universitas kita unggul, itu juga dakwah. Rumah sakit kita unggul, itu juga bagian dari dakwah. Contoh tuh Muhammadiyah, ya, dia bukan hanya sekedar gerakan dakwah Islam seperti yang biasanya kita pahami, tetapi Muhammadiyah itu adalah gerakan ilmu. Ilmu tidak bisa hanya kita berhenti sampai di situ tanpa amal, juga bergerakan amal. Tapi amal itu didasarkan dengan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar dakwah kemudian gerakan sosial, dia gerakan ilmu, gerakan amal, ya, tajdid, pembaharuan. Memang banyak hal yang masih perlu kita garap dan tidak bisa sendirian. Makanya wal takum minkum ummah, semua umat harus bergabung. Dimanapun organisasinya silahkan pilih gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Ngapain kita masuk organisasi kalau tidak mengajak kita untuk muncul jiwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita? Apakah kita hanya sekedar amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar? Ya memang resikonya tidak begitu besar. Nahi mungkarnya yang memang besar, kadang-kadang keras, ya, menyinggung penguasa. Ya, tapi alhamdulillah Muhammadiyah tetap bisa merangkai kata dengan cara terbaik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sebab ada hadis yang mengingatkan kita jangan sampai kita berkoar-koar amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di belakang kita melakukan amar mungkar nahi ma'ruf. Tolong perhatikan Quran surat At-Taubah ayat 67. Ya, ada orang-orang yang beramar mungkar nahi ma'ruf. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang munafik yang melakukan hal yang sebaliknya yang seharusnya dilakukan oleh orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan.
Kata Allah, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya bahu membahu, bersatu untuk melakukan ya'muruna bil munkar, beramar munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan bernahi ma'ruf. Kebalikan dengan yang seharusnya dilakukan oleh orang beriman. Wa yaqbiduna aydiyahum, dia terbelenggu tangannya, pelit memberikan bantuan. Apa katanya? Nggak usah bantu jauh-jauh yang di Palestina. Kita saja masih banyak yang kelaparan. Nah, loh, bukan rahasia. Ternyata kita masih banyak yang kelaparan. Ya. Tapi orang yang seperti ini biasanya yang berteriak-teriak begini, di sana tidak bantu, di tetangganya juga yang kelaparan dia tidak bantu. Lah itulah munafik. Nasullah, intinya mereka lupa akan Allah. Fanasiyahum, ini yang gawat. Maka nanti Allah lupakan mereka. Ya, di akhirat. Innal munafikina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu apa ya? Orang yang menganggap enteng perintah dan larangan Allah. Itu munafik itu. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang fasik. Apa janji Allah terhadap orang munafik? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam. Allah janjikan munafik laki-laki, munafik perempuan sama dengan janjinya Allah terhadap orang kafir. Nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, dia akan kekal juga di dalamnya. Sama dengan musyrik, sama dengan musyrik. Hiya hasbuhum, itu pantas bagi mereka. Wala anahumullah, Allah laknat mereka. Walahum adzabum muqim, dan baginya azab yang tetap. Nah, seharusnya orang beriman itu baca ayat selanjutnya, Quran surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan bahu membahu, saling kuat menguatkan, berkolaborasi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf, bernahi munkar. Nah, ini yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Wa yuqimunas shalah, sama-sama mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, sama-sama menunaikan zakat. Wa yuti'unallah wa rasulah, sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang nantinya akan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, doa yang selama ini yang kita sering ucapkan dalam doa duduk di antara dua sujud, Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Nah, wujud kalau mau disayang Allah, lakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara bersama-sama dalam sebuah organisasi yang tersistem. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri ibarat kambing, maka akan diterkam ketika dia dalam kesendirian. Dan itulah wujud dari ketakwaan. Ketika kita sama-sama bertakwa dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, barulah Ali Imran 120 Allah katakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barulah kamu menjadi umat yang terbaik ketika kita berperan sebagai orang yang mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tapi ingat syaratnya, dasarnya iman, wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok orang-orang mukmin yang bertakwa itu. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di setiap khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa mengutip ayat takwa. Karena memang inti dari wasiat takwa pada setiap khutbahnya Nabi itu adalah mengajak kepada takwa. Itulah bekal terbaik. Itu juga sebabnya kenapa Jumatan ini tidak boleh ditinggalkan sampai 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Kapan kita meninggalkan Jumatan yang berisi wasiat takwa 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka langsung divonis sebagai minal munafikin, orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Maka mari kita sama-sama serius mengikuti mimbar Jumat untuk kita mendapatkan hikmah di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan taradah waslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.